Masyarakat Minangkabau menyebut wilayahnya dengan sebutan Alam Minangkabau. Sebutan ini lebih dari sekedar nama tempat. Ini menggambarkan sebuah identitas filosofi dan warisan budaya yang sangat berharga. Konsep alam bagi masyarakat Minangkabau mencakup ke dalam dua aspek utama, yaitu alam filosofis dan alam geografis. Secara filosofis, alam berarti ide, gagasan, wawasan, atau berpikir, atau alam berpikir, atau alam pikiran. Pikiran manusia dianggap sebagai sebuah alam karena ia penuh dengan ide, gagasan, dan perasaan. Sama seperti alam fisik yang terus berkembang, pikiran manusia juga terus berevolusi dan menghasilkan ide-ide baru. Ide-ide inilah yang kemudian termanifestasi dalam berbagai bentuk yang menjadi dasar falsafah bagi masyarakat Minangkabau. Falsafah ini mencerminkan hubungan mereka dengan lingkungan dan nilai-nilai kehidupan. Beberapa di antaranya yaitu alam takambang jadi guru, adat basandi syarak basandi kitabullah, tungku tigo sajarangan, dan katonan ampe. Alam takambang jadi guru lebih dari sekedar pepatah. Ini adalah sebuah pandangan hidup yang mendalam, sebuah keyakinan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Filosofi ini mengajak kita untuk melihat alam semesta sebagai sebuah ilmu yang tak terbatas, di mana setiap kejadian, setiap fenomena alam adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Alam dianggap sebagai guru terbesar yang mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Alam mengajarkan kita untuk bersabar menunggu hasil dari setiap usaha. Alam mengajarkan kita untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup. Alam juga mengajarkan kita untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Sedangkan secara geografis, alam bagi orang Minangkabau berarti tempat bermukimnya orang-orang Minangkabau, yang mana mereka membagi wilayah geografisnya menjadi dua bagian, yaitu luha dan rantau. Luha adalah daerah tempat pemukiman awal penduduk Minangkabau, atau berarti juga daerah inti atau daerah pedalaman. Luha dikenal dengan istilah dare, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu darat. Luha bisa juga berarti dengan sumur, dan dalam Tambo Minangkabau, luha berarti kurang atau berkurang. Luha di Minangkabau terbagi tiga. Yang pertama, luha tanah datar atau disebut juga dengan luha nantuo. Yang kedua, luha agam atau disebut juga dengan luha nantangah. Yang ketiga, luha 50 koto atau disebut juga dengan luha nanbungsu. Menurut Tambo Minangkabau, asal-usul ketiga luha ini bermula dari bermigrasinya penduduk Minangkabau dari suatu tempat yaitu Pariangan. Konon, nenek moyang orang Minangkabau turun dari Gunung Merapi dan menetap di Pariangan. Di negeri tersebut terdapat 3 sumur, yang mana mereka menyebut sumur itu dengan nama luha. Ketiga sumur ini terletak di tempat yang berbeda. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan lahan semakin besar. Akhirnya masyarakat di Pariangan memutuskan untuk bermigrasi dan mendirikan pemukiman baru. Masing-masing kelompok yang bermigrasi kemudian mendirikan luhaknya masing-masing. Sumur pertama terletak di tanah yang datar, dan masyarakat yang biasa minum dari sumur ini dinamakan masyarakat luha tanah datar. Luha ini memiliki identifikasi yang berbukit-bukit dan berlembah-lembah, sehingga sedikit sekali dataran, sehingga bisa juga diartikan dengan luha, karena luha tadi bisa diartikan sumur dan juga bisa diartikan kurang. Luha tanah datar digambarkan dengan ungkapan buminyo lembang, ayenyo tawa, ikannya banyak. Ini menggambarkan masyarakat daerah luha ini yang ramai dan status penduduknya tidak merata.
mengambil air minum di negeri tua Pariangan tersebut terletak di daerah yang banyak ditumbuhi tanaman mensiang atau dikenal dengan nama tumbuhan agam, sehingga masyarakat yang meminum air dari sumur tersebut dinamakan dengan masyarakat Luha Agam. Luha Agam dikenal dengan ungkapan buminyo ange ayenyo karuah ikan yolia. Hal ini menggambarkan kondisi geografis wilayahnya yang cenderung panas dan masyarakatnya yang berwatak keras dan lebih heterogen dan beragam. Digambarkan demikian karena memang di daerah ini banyak pendatang yang mencari sumber pendapatan. Konon masyarakat di sini kekurangan tokoh-tokoh agama, sehingga syiar Islam tidak sebagus Luha Tanah Datar. Banyak tokoh agama yang didatangkan dari luar, ataupun penduduk lokal yang belajar keluar agam. Dari sinilah kemudian muncul istilah Luha Agam yang artinya kurang tokoh agama. Kemudian yang ketiga yaitu Luha 50 Koto. Kelompok masyarakat ketiga yang bermukim di negeri tua Pariangan ini terdiri dari 50 keluarga, yang mana mereka memiliki sumur atau luha sendiri sebagai sumber mata airnya. Dan orang-orang inilah yang kemudian merantau keluar dari tempat asalnya dan kemudian diidentifikasi sebagai Luha 50 Kota. Luha 50 Kota diambil juga dari istilah kurang, yang mana pada saat mereka turun dari Gunung Merapi, anggota mereka yang awalnya terdiri dari 50 keluarga berkurang 5 keluarga, sehingga dinamakan Luha 50 Kota. Rantau diartikan juga dengan garis pantai atau aliran sungai ataupun perbatasan. Rantau di sini terbagi menjadi dua, yaitu rantau Hilia dan rantau Mudia, yang mana kedua rantau ini dinamakan dengan rantau Nanduo. Rantau Hilia mencakup wilayah Mudia Batanghari, Melayu Batanghari di Provinsi Jambi, dan Kuantan Indragayu di Provinsi Riau. Sedangkan rantau Mudia meliputi wilayah rantau Pasisia Panjang di pantai barat Sumatera Barat, yang mana ini dilambangkan dengan sadah atau kapur yang terbuat dari kerang laut yang sudah ditumbuk. Secara teritori, rantau di Minangkabau berarti juga perluasan atau pengembangan ataupun daerah di luar Luha Nantigo. Merantau juga sudah menjadi bagian dari identitas masyarakat Minangkabau, yang mana dengan merantau membuka peluang untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Luha dan rantau dipimpin oleh sebuah sistem yang disebut dengan sistem kelarasan atau lareh. Sistem kelarasan sendiri yaitu sistem pemerintahan adat di berbagai nagari di Minangkabau. Sistem kelarasan di Minangkabau dibagi menjadi 3, yaitu Lareh Kotopiliang, Lareh Bodi Caniago, dan Lareh Nan Panjang. Lareh Kotopiliang dipimpin oleh Datuk Katu Mangguangan, yang mana mereka mengambil keputusan berdasarkan kebijakan dari atas. Sedangkan Lareh Bodi Caniago pengambilan keputusannya berdasarkan kata mufakat. Dan Lareh Nan Panjang yang dipimpin oleh Datuk Bandarokayo merupakan tumpuak tangkai alam Minangkabau. Asal usul Luha adalah daerah pindah keluar dari ya Allah. Ungkapan buminyo ange udah sampai situ. Jambi Ada yang tinggal. apa? Dengan darat